wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3, kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya Lin Herlina dari SMP Negeri 1 Gegesik. Saya Dedi Irawan dari SMP Negeri 2 Gegesik. Dan saya Ade Isbandi dari SMP Negeri 3 Gegesik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ade. Ya, siang Bu Lin. Ya. Di mana? Apa kabar nih Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Bu Lin gimana Bu Lin? Ya. Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak Ade, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Ade. Ya, boleh, silakan. Baik Pak Ade, pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah kita diskusikan dulu untuk rubrik penilaian coaching yang akan Pak Ade gunakan. Oke, gimana? Iya. Jadi nanti rubrik penilaian yang akan digunakan pada coaching adalah tentu saja percakapan yang sesuai dengan tirta, Ya. alur tirtanya, kemudian apakah nanti coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentu saja nanti bagaimana coach bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach yang sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Nah, prinsip coaching ini diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana bisa memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Ya. Siap. Iya. Nah, Pak Ade, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Ade adalah kompetensi manakah yang ingin Pak Ade kembangkan pada hari ini? Baik. Untuk proses coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama tentunya pasti present ya. Betul. Jadi hadir penuh. Iya. Kemudian yang kedua adalah tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pendengar yang aktif. Betul. Ya, seperti itu. Iya, baik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua Pak Ade. Ya. Kompetensi mana yang ingin Pak Ade kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasinya? Ya, tentunya tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi saya terutama ya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot dan sebagai pendengar yang aktif. Betul, ya. Berikutnya Pak Ade, bagaimana indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Ade dalam proses coaching kali ini? Ya, tentunya indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini adalah berharap semoga coach bisa menemukan solusi sendiri, Bu. Betul. Jadi bisa menemukan solusinya sendiri, bisa membuat atau menciptakan solusinya dari masalah yang dihadapi apa, kemudian dia bisa memberikan muncul dari solusi dari coach itu sendiri. Betul. Itu yang saya Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Betul apa yang Pak Ade katakan. Jadi nanti bagaimana coach bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Baik Pak Ade, percakapan pra-observasi ini saya kira cukup dulu. Nanti silahkan Pak Ade bisa melakukan coaching. Siap. Assalamualaikum Pak Dit. Waalaikumsalam Pak Ade. Apa kabar Pak Dit? Alhamdulillah baik, sehat Pak Ade. Ya, alhamdulillah Pak. Syukur kalau pada sehat. Kita juga semoga dalam keadaan sehat Pak ya. Pak, hari ini Bapak sibuk nggak nih Pak? Tidak, kebetulan Pak. Kita ini Pak, boleh ngobrol-ngobrol Pak ya? Kebetulan saya juga ingin mengobrol dengan Pak Ade. Wah, oke, sip. Berarti seperti ada chemistry. Iya. Terima kasih Pak Dede telah meluangkan waktu untuk bisa kita ngobrol.
Justru saya yang beri terima Oh. kasih sama Pak Ade. Kebetulan saya ingin mengobrol dengan Pak Ade karena saya sedang ada kendala mengenai tugas saya di sekolah. Berarti saat ini Pak Ade lagi menghadapi masalah Pak ya? Ya, Baik, baik. Kalau begitu kira-kira untuk harapan Pak Ade dalam proses diskusi ini apa yang diharapkan untuk diinginkan oleh Pak Ade? Nah, dari percakapan kita kali ini Pak Ade, saya harapannya menemukan solusi dari kendala yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, mudah-mudahan dia bisa menemukan solusi Pak ya. Ya. Baik Pak. Kalau begitu kira-kira permasalahan atau kendala yang dihadapi Pak Ade itu apa Pak? Jadi dalam 1 minggu terakhir ini Pak Ade, tugas saya sebagai guru, Terus? kemudian di samping itu juga saya ditugaskan beberapa tugas tambahan. Apa saja tuh Pak tugas tambahannya? Nah, selain sebagai guru yaitu mengajar Pak Ade, yang pertama saya ditugaskan sebagai wali kelas, kemudian saya juga ditugaskan sebagai pembina ekstrakurikuler, yang ketiga sebagai operator aset dan kepegawaian. Wah, luar biasa sekali tugasnya Pak. Banyak. Numpuk Pak ya. Nah itu untuk mengatasi hal itu seperti itu kira-kira apa masalah yang dimunculkan pada dari tugas itu apa Pak? Nah, kebetulan minggu terakhir ini ada beberapa tugas yang mesti harus saya selesaikan secara bersamaan. Jadi saya merasa kesulitan karena di sekolah juga saya harus mengajar murid-murid dengan baik. Di samping itu juga tugas yang lain harus secepatnya diselesaikan. Dalam 1 minggu 3 itu harus Ya. selesai semua. Betul Pak. Luar biasa. Ini apa istilahnya kan guru kan ada banyak Pak ya? Ya. Pastinya banyak ya sekolah ada gitu. Apa tidak ada rekan guru lain yang membantu atau berpartisipasi? Sejauh ini sih belum ada Pak. Mungkin saya berpikirnya mereka juga mungkin mempunyai tugasnya masing-masing. Oh betul ya. Memang sih guru juga punya tugas masing-masing juga Pak ya. Nah kemudian rencana Pak Ade nih untuk mengatasi masalah itu tuh kira-kira apa ya harus dilakukan Pak Ade? Nah, untuk menyelesaikan kendala tersebut, saya berencana begini Pak Ade. Saya akan meminta salah satu rekan guru saya untuk ikut membantu tugas yang harus saya selesaikan. Barangkali ada salah satu guru yang mungkin sedikit lebih luang waktunya seperti itu. Saya meminta untuk membantu menyelesaikan tugas saya. Iya. Ya saya setuju tuh Pak kalau rencana Pak Ade meminta salah satu guru untuk membantu pekerjaan Pak Ade memang harus itu Pak. Dan itu saya dukung. Barangkali selain dari rencana itu apa ada rencana lain nggak Pak? Setelah saya meminta salah satu rekan guru saya untuk membantu pekerjaan saya nanti juga saya akan membuat daftar tugas-tugas saya mana saja yang harus segera diselesaikan sehingga dari daftar tersebut dapat terencana dengan baik Pak. Juga waktunya juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tugas saya sebagai guru Pak. Membuat daftar rencana kerja budget ya. Ya, berarti itu istilahnya. baik. Itu juga bagus Pak. Jadi supaya tugas yang dilaksanakan itu benar-benar terarah, benar terencana ini setelah ini apa setelah ini. Itu bagus. Lanjutkan Pak, saya setuju. Terima kasih Pak. Kemudian ini untuk lebih pada itu komitmen nih. Saya ini harus bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kira-kira untuk solusi tadi itu kapan? Akan segera saya lakukan Pak Ade.
mungkin besok akan saya lakukan dengan meminta salah satu rekan guru saya untuk meminta bantuan kepada rekan guru tersebut. Ya, tapi sesegera mungkin Pak ya. Segera mungkin. Itu habis Pak, saya sendiri lihatnya Pak Ded itu wah tugasnya bola Iya. banyak sekali. Iya, banyak. Jadi memang harus sesegera mungkin Pak. Jadi rencananya besok. Besok Pak. Oke, siap. Itu pokoknya apa yang Pak Ded rencanakan, apa yang Pak Ded lakukan, solusi apa yang itu saya dukung penuh, dan mudah-mudahan saya berharap masalah Pak Ded itu bisa terselesaikan Pak. Terima kasih Pak De, saya juga berharap seperti itu Pak. Ya, Pak Ded, ini kan kita sudah ngobrol-ngobrol ya panjang lebar dan sebagainya. Boleh nanya nggak Pak? Ya, mangga Pak De. Kalau perasaan Pak Ded ini sebelum kita ngobrol dengan sesudah kita ngobrol seperti ini, apa yang dirasakan Pak Ded? Jadi sebelum kita melakukan obrolan ini Pak De, terus terang saya masih kebingungan Pak De. Iya. Kebingungan bagaimana saya menyelesaikan kendala yang sedang saya hadapi ini Pak De. Saya belum menemukan ide bagaimana caranya. Tapi setelah kita melakukan percakapan kali ini Pak De, alhamdulillah muncul solusi yang harus saya selesaikan, yang harus saya kerjakan secepat mungkin. Ya kalau memang itu memberikan dampak positif dari obrolan kita ya saya bersyukur Pak ya. Ya, betul Pak De. Artinya obrolan kita, pertemuan kita pada saat ini memberikan dampak positif Ya, buat betul. Pak Ded. Betul, terima Bisa kasih. menemukan solusi itu sangat berharga sekali Pak pertemuan kita kali ini. Baik, mungkin untuk obrolan kita kali ini cukup sekian Pak ya. Ya, terima kasih Pak De. Ya sama-sama Pak, mudah-mudahan tetap sukses, semangat. Ya, terima kasih. Lakukan apa yang sudah Pak Ded rencanakan. Betul, terima kasih. Baik. Ya, saya permisi dulu Pak De. Banget. Hati Pak. Ya. Alhamdulillah Pak Iya. Ade Gimana boleh? sudah melakukan proses coaching tadi dengan Pak Didi. Ya. Dan sebelum saya tutup untuk kegiatan kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pak Ade. Silakan. Itu yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ade lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Ade? Baik, terima kasih Bu Lena. Jadi seperti tadi Bu Elin lihat sendiri bahwa alhamdulillah bahwa indikator ketercapaian dari proses coaching ini dapat tercapai tadi Bu ya. Jadi Pak Ade sudah menyampaikan solusinya sendiri. Si coaching bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapinya, dan itu yang menurut saya itu adalah ketercapaian atau indikatornya sudah ada. Baik, berikutnya Pak Ade, boleh kan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika Silakan. Pak Ade melakukan coaching dengan Pak Didi. Mangga. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, ya, menurut saya Pak Ade sudah melakukan coaching dengan baik, terutama sudah menggunakan alur tirta pada saat coaching, karena ini adalah yang utama sekali Pak Ade untuk alur tirta ini. Kemudian untuk rasa juga saya perhatikan itu sudah ada, dan tentunya dari rasa inilah kita bisa menggali juga bagaimana coach bisa merasakan perbedaan sebelum melakukan coaching dan sudah melakukan coaching, dan tadi sudah saya lihat ada. Nah, sekarang ada yang ingin saya tanyakan lagi pada Pak Ade. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Ade tingkatkan pada proses coaching selanjutnya? Baik, mungkin tadi saya sedikit ada beberapa hal ya mungkin yang perlu harus saya tingkatkan. Itu salah satunya tentang mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Kemudian present mungkin. Jadi ke depan mungkin
pada proses coaching ke depan saya akan lebih memperbaiki atau lebih menekankan kembali di kompetensi tersebut, Bu. Betul. Ya. Luar biasa sekali Pak Ade. Pastinya diskusi ini akan terbayang jika nanti Pak Ade akan melakukan coaching kembali, dan tentu saja akan meningkatkan performa juga ketika kita melakukan coaching dengan coachi ya. Itu Pak Ade. Kemudian kira-kira selain itu apalagi yang akan Pak Ade praktikkan pada coaching nanti? Ya tentunya ada beberapa hal lagi ya, selain dari memberikan pertanyaan yang berbobot, juga menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya. Itu juga akan lebih saya tekankan kembali. Betul. Supaya si coaching itu mengeluarkan akar masalahnya ya, apa. Nah, itu seperti itu. Iya, betul. Tentu saja kita juga tidak akan lepas dari refleksi ya Pak ya, sebagai catatan kita untuk kedepannya dan apa yang sudah kita lakukan, perbaikannya seperti apa. Jadi bisa saya simpulkan dari hasil pengamatan saya hari ini, alhamdulillah Pak Ade sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Dan apa kira-kira yang Pak Ade rasakan setelah melakukan coaching kali ini? Ya tentunya Pak Ded itu adalah sebagai rekan saya dan saya sebagai rekan Pak Ded memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali. Jadi merasa bahwa saya sebagai coach itu merasa ada semacam kepuasan tersendiri bisa membantu coach, dalam itu Pak Dedi, yang bisa saya sebagai coach itu bisa menuntun Pak Dedi bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi itu menjadi istilahnya sebuah kesenangan atau kenyamanan. Betul. Jadi sudah merasa lega, terutama bisa menggali potensi dari coaching. Nah itu. Ya. Baik Pak Ade, terima kasih banyak untuk kegiatan kali ini. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya Pak Ade bisa menerapkan praktek coaching ini lebih baik lagi. Amin. Itu. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.